Bayangkan, kita kembali jauh ke masa lalu, lebih dari 541 juta tahun yang lalu, ke sebuah era yang akan mengubah wajah kehidupan di bumi selamanya. Era ini kita kenal sebagai era Kambrium, sebuah periode awal dari zaman Paleozoikum yang sering disebut sebagai titik awal kehidupan kompleks di planet kita. Sebelum era ini, bumi sudah memiliki kehidupan. Namun, sebagian besar berupa mikroba sederhana dan organisme bersel satu, serta makhluk lunak yang jarang meninggalkan jejak fosil yang jelas. Namun, ketika Kambrium dimulai, terjadi sebuah peristiwa luar biasa yang dalam sejarah sains disebut sebagai ledakan Kambrium atau Cambrian Explosion. Ledakan Kambrium bukanlah ledakan dalam arti sebenarnya, melainkan sebuah lonjakan dramatis dalam keragaman bentuk kehidupan. Dalam rentang waktu yang relatif singkat menurut skala geologi sekitar 20 hingga 25 juta tahun, muncul berbagai kompleks hewan dengan tubuh kompleks, kerangka keras, dan struktur tubuh yang menyerupai makhluk modern. Disinilah nenek moyang hampir semua kelompok hewan yang kita kenal saat ini pertama kali hadir. Perairan bumi di era Kambrium dipenuhi kehidupan. Laut-laut dangkal yang hangat dengan kadar oksigen yang lebih baik dibanding periode sebelumnya menjadi panggung utama bagi evolusi. Karang, ganggang, dan Cyanobacteria menyediakan dasar rantai makanan. Sementara makhluk-makhluk baru dengan bentuk tubuh aneh mulai bereksperimen dengan cara hidup yang berbeda. Beberapa menjadi predator pertama, yang lain menjadi mangsa, dan sisanya menemukan peran unik dalam ekosistem baru ini. Salah satu kelompok hewan yang mendominasi lautan Kambrium adalah Trilobita. Trilobita adalah arthropoda purba dengan tubuh bersegmen dan cangkang yang keras. Mereka begitu sukses beradaptasi sehingga ribuan spesies Trilobita ditemukan dari fosil di seluruh dunia. Ada yang sebesar jari tangan, ada pula yang bisa mencapai ukuran lebih dari 70 cm. Mereka merayap di dasar laut, ada yang menggali lumpur, dan ada juga yang berenang bebas. Trilobita adalah ikon Kambrium dan fosil mereka menjadi salah satu alat penting bagi ilmuwan untuk menandai usia lapisan batuan. Selain Trilobita, ada makhluk-makhluk lain yang lebih aneh dan sulit dibayangkan. Misalnya, Anomalocaris, predator raksasa di laut Kambrium yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 1 meter. Kita udah membahasnya dalam video khusus sebelumnya. Jangan lupa cek video tersebut setelah video ini, agar gambaran kalian tentang Anomalocaris di laut Kambrium semakin lengkap. Dengan tubuh bersegmen, mata majemuk yang besar, mulut berbentuk melingkar dengan gigi bergerigi, dan dua lengan depan seperti penyepit untuk menangkap mangsa. Anomalocaris dianggap sebagai salah satu predator pertama yang menakutkan dalam sejarah bumi. Bayangkan, makhluk ini berenang bebas, berburu Trilobita, dan hewan lain yang lebih kecil. Ini adalah puncak rantai makanan di lautan Kambrium. Ada juga hewan aneh bernama Hallucigenia yang tampak seperti dari mimpi atau bahkan mimpi buruk. Tubuhnya kecil seperti ulat dengan deretan duri tajam di punggung dan kaki kecil di bagian bawah. Awalnya, para ilmuwan bingung menentukan mana bagian atas dan mana bawah dari fosilnya, sampai akhirnya berhasil direkonstruksi dengan benar. Hallucigenia adalah contoh betapa eksperimentalnya evolusi di masa Kambrium. Ada lagi yang lebih aneh. Ini dia Opabinia, dengan 5 mata yang menonjol di kepalanya dan sebuah belalai panjang dengan capit di ujungnya. Penampilannya begitu aneh sehingga saat pertama kali ditunjukkan di hadapan para ilmuwan, ruangan dipenuhi tawa. Namun itulah kenyataannya. Bumi saat itu dipenuhi bentuk kehidupan yang benar-benar asing bagi imajinasi kita. Kambrium juga merupakan masa pertama ketika hewan mulai mengembangkan cangkang keras dan ekoskeleton. Ini adalah inovasi penting dalam evolusi. Cangkang keras tidak hanya memberikan perlindungan dari predator, tetapi juga memungkinkan untuk hewan meninggalkan fosil yang dapat bertahan ratusan juta tahun. Karena inilah catatan fosil dari periode Kambrium jauh lebih kaya dibanding periode sebelumnya. Kita memiliki bukti visual yang jelas tentang bagaimana bentuk kehidupan kala itu. Namun, bukan hanya bentuk tubuh yang berkembang. Pada era Kambrium,
Sistem organ menjadi lebih kompleks, mulai muncul otot-otot, sistem pencernaan lengkap dengan mulut dan anus, bahkan sistem syaraf yang lebih maju. Hewan-hewan mulai memiliki mata untuk melihat, sensor untuk merasakan lingkungan, dan kaki-kaki untuk bergerak lebih efisien. Ini adalah awal dari perlombaan evolusi antara predator dan mangsa. Sebuah perlombaan yang masih terus berlangsung hingga hari ini. Lingkungan bumi pada masa Kambrium juga mendukung kehidupan dengan baik. Atmosfer mulai memiliki oksigen lebih banyak dan iklim relatif stabil. Laut dangkal yang luas menyediakan tempat ideal untuk ekosistem yang beragam. Endapan fosil dari tempat-tempat seperti Burgess Shale di Kanada dan Zhenjiang di Tiongkok memberi kita jendela yang luar biasa ke masa lalu. Fosil-fosil dari lokasi ini sangat terawat. Bahkan jaringan lunak seperti mata, otot, dan usus masih bisa terlihat. Dari sinilah para paleontolog mempelajari detail kehidupan Kambrium. Tetapi tentu saja tidak semua makhluk Kambrium berhasil untuk bertahan. Banyak dari bentuk kehidupan unik ini akhirnya punah, entah karena kalah bersaing, perubahan lingkungan, atau karena predator yang semakin efisien. Namun, warisan mereka tetap ada. Dari era Kambrium inilah lahir garis keturunan yang kelak berevolusi menjadi ikan, amfibi, reptil, mamalia, hingga manusia. Dengan kata lain, tanpa ledakan Kambrium, kita mungkin tidak akan pernah ada di dunia ini. Era Kambrium berlangsung sekitar 55 juta tahun, dari 541 hingga 485 juta tahun yang lalu. Setelah berakhir, bumi memasuki era Ordovisium, di mana kehidupan laut semakin berkembang dengan munculnya ikan berahang pertama dan karang yang membentuk terumbu. Tetapi fondasi semua itu diletakkan di Kambrium. Jadi, di era Kambrium mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kehidupan adalah hasil dari eksperimen panjang evolusi, penuh kegagalan, keberhasilan, dan kebetulan. Bentuk-bentuk aneh yang muncul kala itu mungkin sudah punah, tetapi mereka adalah pionir yang membuka jalan bagi keragaman kehidupan modern. Ketika kita melihat Trilobita atau membayangkan mata majemuk Anomalocaris, kita sebenarnya sedang menatap awal mula dari perjalanan panjang kehidupan di bumi. Sebuah perjalanan yang dimulai di era Kambrium lebih dari 0,5 miliar tahun yang lalu.